menyapa jemaat di tempat ini. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bilang bahwa jemaat yang menyukai kita, saya kita berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur hari ini hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya hari-hari selanjutnya akan Tuhan sediakan menjadi hari-hari yang terbaik bagi kami. Sebentar Tuhan kami mau datang di bawah
mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya undang hambanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai menyembah dan memuji Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Dan bahkan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memateraikan firman ini dalam hati kami menjadi rema dan ditaburkan di tanah yang subur bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami mau berkata, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus.
percaya, kami curahkan pikiran kami curahkan segenap tenaga kami hanya untuk menyenangkan Tuhan dan Raja kami. Biarlah pujian penyembahan ini seperti tumpah harum di hadapan-Mu. Kau disenangkan ya Tuhan, dan kami sedang menarik surga itu turun ke tengah kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya di tempat ini, masuk ke dalam hati kami, penuhi hati kami dengan urapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Karena lewat firman-Mu kami percaya kami akan berjalan bersama firman, dan di ujung perjalanan kami akan jumpai kemenangan. Kami akan melangkah bersama firman-Mu. Di ujung langkah kami akan dapat sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Allah Roh Kudus, siapkan hidup kami, beri pengertian yang baru, hikmat yang baru. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Allah Roh Kudus, Kau pilihkan kata-kata yang paling sederhana sehingga maksud dan tujuan dapat dimengerti kami semua. Bersyukur dan kami siapkan hati dan pikiran kami, fokus pendengaran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Sudah tidak terasa kita sudah sampai lagi ya di penghujung bulan ya. Udah di ujung ini kan? Udah bulan depan, bulan 11. Nuansa Natal semakin dekat. Aroma kue sudah semakin teringat, ya kan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama temanya yang saya angkat kemarin di YouTube tentang umban dan batu daun. Umban itu berbicara ketapel ya, ketapel dan batu daun. Kita buka firman-Nya di 1 Samuel 17 ayat 50. Ayo dibuka, kita buka firman, kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 50. Sudah? Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Demikianlah semua tahu, kita semua pernah mendengar ceritanya secara lengkap di sekolah minggu, dimanapun, di khotbah-khotbah lain. Kita tahu pada masa peperangan, pada masa Daud menjadi seorang raja, ya, alat yang baku, alat yang normal, alat yang wajar digunakan untuk berperang itu adalah pedang. Seorang kesatria itu memegang pedang, ya, pedang itu adalah alat berperang. Tapi sekali lagi Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia ingin menunjukkan bahwa pedang itu tidak bisa membawa kemenangan. Katakan amin. Tombak itu tidak bisa membawa kemenangan. Dia tunjukkan lewat Daud dengan ketapel dan batu. Dia memberikan kemenangan kepada Daud. Katakan amin. Amin. Kita bisa bilang harta kita tidak akan bisa membawa kemenangan. Amin. Pendidikan kita tidak akan bisa membawa kemenangan, tapi akan Tuhan pakai iman kita yang akan membawa kita kepada kemenangan. Kesuksesan atau keberhasilan, ya, kita tahu cerita Daud ini ujungnya adalah sukses yang luar biasa. Daud sukses mengalahkan yang namanya giant, seorang raksasa yang penuh dengan skill berperang. Ya, kalau bisa dibandingkan 1:100. Di sebelah Goliat dengan segala skillnya, dengan segala fisiknya, dengan segala perlengkapannya, dibandingkan Daud yang imut-imut tanpa pengetahuan, tanpa apapun, tapi bersama dengan Tuhan. Di cerita ini ujungnya adalah kesuksesan. Begitu juga kita hari ini di tempat ini. Kesuksesan dan keberhasilan ini merupakan topik doa
cita-cita yang sering kita angkat dalam setiap doa. Semua dari kita punya cita-cita, amin. Dan cita-cita itu kita inginkan wujudkan, berhasil dalam apapun itu. Kalau setiap orang tua itu punya cita-cita supaya anak-anaknya sukses, amin. Ada yang masukkan kuliah, ada yang masukkan SMP, SMA, ya kan? Semalam baru selesai ujian CPNS. Siapa dari sini yang ikut? Kan? Ya kan? Bercita-cita dalam hatinya, kalau aku bisa masuk, aku akan menjadi orang yang sukses. Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap kita yang buka usaha, kita mau usaha kita itu sukses, dapat untung, Pak. Kalau ada karyawan bisa digaji, kalau ada modal bisa balik, kalau ada hal-hal yang bisa diperbaiki, stylingnya dibagusin, jualannya diperbanyak, itu semua kesuksesan yang kita doakan bersama. Ya, yang bekerja juga ingin sukses, punya pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik, plus atasannya juga baik, lingkungan pekerjaan teman-temannya baik, itulah kesuksesan yang kita impi-impi. Apalagi yang punya pelayanan, yang melayani juga mau sukses. Kalau bisa, Pak, tempat ini penuh, Pak, bersesak-sesak orang sampai ke jalan sana, kita bilang. Jiwa-jiwanya banyak, Pak, melayani dari pagi 4 session 1, 2, 3, 4 sampai pagi jumpa malam. Itulah kesuksesan yang kita sematkan dalam hati. Ya, yang belajar juga pasti mau sukses. Amin. Punya nilai bagus, prestasi bagus, guru-gurunya baik, teman-teman yang mendukung, gak ada bully. Wah. Kesuksesan ini merupakan tolak ukur dalam pencapaian cita-cita kita. Ya, dan sering sekali dan hampir sering sekali, udah hampir sering lagi ya kan, banyak halangan yang menghambat, banyak halangan yang merintangi, ya, sehingga kesuksesan itu menjadi sesuatu yang sulit. Kita hanya melihat kepada rintangannya. Dari peristiwa ini, dari cerita ini, kita akan belajar apa sih itu persoalan. Yang kedua, bagaimana mengubah persoalan itu menjadi sebuah prestasi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan. Kisah Daud menghadapi Goliat ini merupakan pengalaman iman, dan ketika kita menghadapi halangan, rintangan, kita bisa meraih keberhasilan. Sekali lagi, kisah Daud menghadapi Goliat ini merupakan pengalaman iman. Ketika kita menghadapi halangan, rintangan, kita bisa meraih keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Betani yang dimuliakan Tuhan, inilah titik terpenting dalam kehidupan Daud. Amin. Ya, tanpa Goliat, Daud tidak mungkin mendapat promosi yang luar biasa dari Tuhan. Tanpa Goliat, Daud tidak akan kita kenal menjadi raja yang hebat. Tanpa Goliat, tidak akan dikenal Raja Daud yang luar biasa, yang mengalahkan berlaksa-laksa ini. Inilah titik poin terpenting dalam kehidupan Daud. Sebuah halangan yang menjadi titik poin terpenting dalam kehidupan Daud. Bayangkan, jika Daud itu adalah orang yang cengeng. Apa cengeng? Manja, ya kan? Anggap Allah Tuhan tidak mau menghadapi Goliat. Mungkin sampai akhir hidupnya, mungkin sampai Alkitab itu ditutup, sampai kita wahyu, Daud itu hanya kita kenal sebagai seorang pengembala. Tapi ketika dia mau melakukan apa yang disuruh Tuhan, sebuah rintangan yang besar dia harus hadapi, dia harus lewati, dan dia harus persiapkan. Dia memenangkan itu, dan bersama Tuhan dia meraih kesuksesan. Maka titik itulah berlanjut sejarah hidupnya menjadi orang yang sangat penting di dalam Alkitab. Amin. Kita mau hidup kita dikenal penting di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Semua lambaikan tangan. Kita semua ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang penting. Kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Jangan pernah lari dari setiap masalah. Jangan pernah lari dari setiap halangan.
itulah sebuah titik yang penting dalam hidup kita yang akan mengangkat kita bersama Tuhan. Katakan amin. Di sekolah saja ada Pak Ginting ini, pensiunan guru, dia sudah lama menang. Kalau murid itu mau naik kelas yang gila, harus ujian. Nggak ada namanya kalau mau naik kelas nggak ada, harus ujian Bapak Ibu. Zaman kami dulu nggak tahu, zaman sekarang gila. Kalau dulu kami kalau ujian ringan dingin, ada guru di depan megang roll, murid semua didudukan satu. Lengkap ke kanan itu dimarahi. Ya, ada yang coba-coba berani nyontek itu pasti gagal. Sebuah situasi yang membuat kenyamanan kita hilang. Sebuah situasi yang membuat kita masuk dalam sebuah namanya persoalan. Kita tidak bisa bertanya kepada teman, kita tidak bisa membuka buku, kita mengandalkan pikiran kita untuk menjawab soal. Tetapi ketika kita sukses melewati ujian itu, kita sukses mendapatkan nilai, maka kita bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Amin. Begitu juga bersama Tuhan. Kita sering menganalogikan bahwa Goliat ini adalah gunung masalah yang harus kita lewati, yang harus kita tembus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari kacamata dunia, kalaulah kita hidup pada masa Daud ketika dia menghadapi Goliat, Goliat ini bukanlah masalah yang sederhana. Katakan amin. Amin. Kalau kita pada masa itu, ya kan, akhir, coba dulu, ayo kita berperang. Kita bilang kan, mana lawanku? Oh, ketika, nah itu kita bilang, tingginya sampai 2,5 meter. Ya, sementara dia berapa tinggi Bung? 1 meter? 1 meter? 174, separuhnya, hampir separuhnya. Nah itu, sekarang kau 1 lawan 1 kalian kita bilang. Secara logika, kalau kita logika hari ini kita bilang nggak mau lah. Goliat itu bukan masalah yang sederhana pada masa ini. Kalau mau ditambah-tambahkan lagi bumbu-bumbunya supaya jangan kita berani, jangan jadi takut. Oh iya, dia tuh udah lama berperang, badannya besar, bawa ini, perlengkapannya ini, begini. Kita bumbui kehidupan kita supaya menguatkan, bukan menguatkan ya, supaya membuat hati kita tunduk. Tapi inilah Daud. Daud itu punya iman yang luar biasa. Ya, tapi Daud percaya bersama Tuhan dia mengatasi masalah ini. Dia tahu lewat peristiwa ini dia akan diangkat Tuhan menjadi orang yang sangat penting dalam sejarah Alkitab. Endingnya kita tahu, kita percaya Daud ini berhasil karena Daud mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ya, kita harus percaya itu. Namun dalam prosesnya Daud ini membutuhkan yang namanya sebuah tindakan. Amin. Dalam prosesnya begitu besar iman Daud, dia katakan dulu waktu singa dan beruang aku bisa kalahkan, bersama Tuhan aku bisa lewati. Hari ini kalau hanya Goliat itu hal yang kecil bagi Tuhanku, tapi kalau dia diam itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan hidup. Ya, Daud membutuhkan alat. Imannya besar, persiapannya juga harus besar. Amin. Imannya besar, perbuatannya juga harus besar, Bapak Ibu. Amin. Punya iman yang dapat memindahkan gunung itu sesuatu yang besar. Ada firman Tuhan, kalau kau punya iman sebiji sesawi, kau bisa memindahkan. Ya, bagaimana caranya? Karena hanya imanlah yang bisa mengalahkan dunia. Turang selina mama gila. Hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Pengetahuan kita S1, S2, S3 sampai S berapa, profesor, doktor, kandurator semua tidak bisa mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Katakan amin. Uang kita tidak bisa mengalahkan dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat waktu COVID? Seberapa pun banyak uang kita. Ya kan, kita mau beli masker,
Gak ada di mana-mana. Saking paniknya mau kita sobek kok. Mau kita beli hand sanitizer yang harganya 35.000. Uang kita ada, gak bisa. Hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Perbuatan kita haruslah nyata, bukan hanya berdiam diri. Umban dan batu ini berbicara Allah yang dipakai Daud sebagai perbuatannya untuk membawa imannya kepada keberhasilan. Sekali lagi saya ulang. Umban dan batu ini berbicara alat yang dipakai Daud sebagai perbuatannya untuk membawa imannya untuk meraih keberhasilan. Ya, namun kita jangan memandang sederhana alat ini Bapak Ibu. Ya, kalau yang punya kuota boleh buka di searching di Google, di YouTube ya. Bukan dulu yang namanya umban, ketapel. Bukan dia ketapel itu kecil dulu, ya Pak Putra ya, segitiga gitu kan, kaca karet. Bukan gitu. Coba dibuka di buka di YouTube. Umban itu tali panjang, nanti ujungnya ada lebih lebar. Di situ ditaruh batu. Itu caranya bukan ditarik, tapi diayun. Ya, itu bukan di YouTube. Memang itu kalau kecepatan tinggi, pelan besi itu bisa tembus, ya. Dan itu nggak gampang menggunakannya, nggak gampang mengayunkannya. Salah bukan tidak ngetuk gitu kan, atas. Karena dia diputar, lepas. Dalam bahasa fisikanya menggunakan energi sentrifugal, ya kan? Kalau nggak salah ya. Ya, umban itu seperti ketapel Bapak Ibu. Kalau anak-anak kan ketapel kita gampang, ya terus seperti itu, burung nggak mati. Iya kan, burung beri itu apa ini katanya kan? Tapi kalau umban itu kalau dia melesat dengan sempurna, dengan keahlian yang tinggi, lurus kepada targetnya, memang besi itu pasti jebol. Ya, umban dan ketapel ini perlu latihan Bapak Ibu. Amin. Tidak semata-mata kata firman Tuhan, ayo Daud ambilkan batu, lalu kau ambil ketapelmu, ayunkan. Enggak. Selama ini saya percaya Daud ini adalah orang yang mahir menggunakan yang namanya umban. Katakan amin. Amin. Kemahiran. Batu juga bukan sembarang batu. Kalau bahasa kayak pantun orang Binji ya kan. Batu bukan sembarang batu, batunya dipilih. Ukurannya mesti pas, ketajamannya bentuknya seragam, sehingga ketika mengayunkan, ketika melepaskannya dia bisa melesat. Kita buka firman Tuhan satu lagi di 1 Samuel 17 ayat 40. Betul nggak Daud ini mengambil batu? Ya kan? Jangan-jangan batunya itu dikirim dari surga. Ayo kita baca 1 Samuel 17 ayat 40. 2, 3 ya, lalu Daud ada usahanya. Amin. Ada effortnya. Dia pergi ke sungai, dia pilih batu yang paling baik, yang paling tajam, dia kumpulkan 5. Berapa? 5. Ya. Batu ini berbicara persiapan Bapak Ibu. Yes, kau punya iman yang besar. Yes, engkau punya iman yang mengalahkan dunia. Tapi hari ini Tuhan katakan persiapkan hidupmu untuk meraih keberhasilan itu. Di mana nanti ada satu titik Tuhan datangkan Goliat itu. Kamu, kita, dengan batu kita, dengan ketapel kita sudah di tangan, itu siap kita ayunkan. Amin. 5 batu Bapak Ibu, saudara yang terkasih. 5 batu yang dia pilih. Saya berdoa, apa sih arti 5 batu itu? Kalau saya boleh simpulkan, silakan dibuat kesimpulan sendiri dalam hati Bapak Ibu. Batu yang pertama adalah pengetahuan. Katakan bersama saya, pengetahuan. Hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita pelajari itu berguna.
Segala sesuatu yang kita baca, kita pelajari, namanya fisika, matematika, persiapkan segala sesuatu itu. Ibu rumah tangga juga perlu semua pengetahuan Bapak Ibu. Jangan sepele dengan yang namanya pengetahuan. Hikmat Amsal itu ditulis dengan begitu dalamnya pengetahuan Raja Salomo. Amin. Batu yang pertama, sekolah. Amin. Sekolahkan anak kita, sekolahkan cucu kita. Yang kedua, batu yang kedua adalah kesabaran. Bersama dengan saya katakan 2, 3 ya. Sabar. Batu yang kedua, kesabaran. Ya, kalau hari ini belum lulus ya, langsung ketahuan. Oh 30, kamu lulus enggak? 29. Kalau nanti belum lulus, puji Tuhan kita makan ya kan. Kalau nggak lulus, it's okay. Sabar, ya kan? Sabar bersama Tuhan. Yang batu yang ketiga, ketelitian. Detail melihat segala sesuatu. Kenapa gue bisa kalah ya? Oh, psikotes itu kurang. Wawasan kebangsaan ada ya? Wawasan kebangsaan itu kurang. Perbaiki. Kenapa saya bisa usaha saya bisa tidak lampunya? Oh, lampunya kurang terang, nggak seperti Indomaret kita bilang ya kan? Perbaiki. Teliti dia segala sesuatu. Batu yang keempat, kerja keras dan kerja fokus. Bersama saya katakan kerja keras, kerja fokus, 2, 3 ya. Kerja keras dan kerja fokus. Ya. Batu yang kelima adalah daya tahan atau endurance. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dari 5 batu itu hanya satu yang mengenai, atau berapa? Ada 5, berapa yang kena dahinya sih kuliah? 1 ya? Saya ada mas? 1. Hanya 1 batu yang mengenai dahi kuliah. Dari 5 batu ini kita tidak tahu batu yang mana yang dipakai Tuhan untuk membawa kita dalam keberhasilan kita. Apakah itu karena pengetahuanmu, bisa jadi kesabaranmu, ketelitianmu, kerja kerasmu, daya tahanmu itu digabung, yang mana di antara salah satu ini itu akan melesat di dalam hidupmu yang akan membawa itu kepada keberhasilan. Katakan amin. Ini satu paket yang lengkap. Biarkan Tuhan yang pakai, yang batu mana yang dia akan melesatkan hidupmu kepada keberhasilan. Amin. Kita buka firman Tuhan sekali lagi supaya cooling down sedikit ya kan. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Sudah dapat? Baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, secara pengalaman, kalau kita baik ke logika itu, ya logika kita manusia, ini sesuatu yang tidak apple to apple, tidak sama. Kita bisa bilang secara logika manusia kita, Daud, salah itu kita bilang. Itu kan singa dan beruang, ya kan? Bukan manusia, kita bilang ya kan? Salah itu kita bilang. Kalau kita orang dunia.
Ini tidak apple to apple. Tapi Daud menjadikan pengalaman ini momentum di mana dia ditolong Tuhan, itu yang dia ambil. Katakan amin. Mungkin masalahnya tidak sama yang akan membawa hidup kita kepada keberhasilan. Mungkin bukan kuliah yang datang, tahap itu rintangan, halangan. Tapi pengalaman hidup kita, apa yang kita lewati bersama Tuhan, itu merupakan modal terbesar yang akan kita gunakan ketika melawan yang namanya rintangan. Manalah sama Goliat dengan singa dan beruang, nggak sama. Aneh. Tapi esensinya, intisarinya adalah ketika Daud menghadapi singa dan beruang, di mana dia tahu Tuhan bekerja atas hidupnya untuk melawan singa dan beruang itu. Dia menang melawan singa dan beruang itu. Hari itu juga momen yang sama dia akan saksikan ketika dia dihadapkan kepada Goliat. Amin. Mungkin masalahnya tidak sama, tapi pertolongan Tuhannya itu pasti sama. Katakan amin. Amin. Masalahnya mungkin tidak akan sama, halangannya mungkin tidak akan sama, tapi pertolongan Tuhannya pasti sama yang akan membawa kita kepada keberhasilan. Katakan amin. Makanya perlu kita pengalaman-pengalaman ini. Makanya perlu kita membaca yang namanya firman Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan itu kita punya pengalaman iman. Ya, kita bisa klaim firman Tuhan itu menjadi pengalaman iman dalam hidup kita. Ya, kalau teman kita sakit, kita pernah baca bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu pengalaman iman dalam hidup. Itu yang dipakai Daud ketika menghadapi yang namanya masalah. Kita bisa berkata kepada teman kita yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, Engkau Allah kami yang pernah membangkitkan orang mati, Roh yang sama juga bekerja hari ini bagi engkau yang sakit. Amin. Itu pengalaman ini. Apalagi ada kesaksian-kesaksian. Makanya kalau ada yang punya kesaksian di FA, di begitu banyak kesempatan saksikan, itu menjadikan pengalaman iman, itu menjadi singa dan beruang dalam kehidupan kita. Jadi kita pernah tahu dulu, aku pernah mengalahkan singa dan beruang, aku bisa mengalahkan yang satu ini. Yang kedua, kita tadi sudah bicara batu, ya. Batu bukan sembarang batu, ya kan? Yang kedua kita bicara tentang ketapel, umban. Saya sudah terangkan tadi, umban ini adalah sederhana alamnya. Nah, coba buka di YouTube, ya. Sederhana. Caranya untuk mengayunkannya sederhana, tapi ini saya percaya butuh melatih yang luar biasa. Cara mengayunkannya, bagaimana dia bisa terbang, bagaimana dia bisa lurus, ya. Umban ini berbicara tentang kesiapan. Ya, kalau tadi persiapan. Umban ini atau ketapel ini berbicara tentang kesiapan kita untuk meraih keberhasilan, mulai dari hal-hal yang kecil, libatkan petunjuk Tuhan dan segala perkara. Kesiapan ini juga berbicara sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya Daud ini adalah orang-orang yang terlatih menggunakan umban, Bapak Ibu. Ya, karena dia tahu dari pengalamannya ketika dia mengambil batu, dia adalah orang-orang yang terlatih. Dia tahu bahwa batu mana yang cocok untuk umbanku, batu mana yang akan melesat dengan kencang, batu mana yang tidak akan pecah ketika diayun. Latihlah hidup kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, ibadah itu adalah latihan yang sempurna. Ya, latihan badan itu terbatas, tapi kalau ibadah itu adalah latihan yang paling sempurna dalam hidup kita. Dia tidak hanya melatih roh kita, jiwa kita, dan pada akhirnya pada fisik. Latih hidup kita lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat FA. Ini semua latihan-latihan yang diberikan Tuhan. Dan ketika pada suatu masa ada Goliat yang hadir di hadapan kita, kita akan memandang itu Goliat bukan lagi hambatan, bukan lagi halangan, bukan lagi rintangan, tapi kita akan Goliat ini adalah batu loncatanku kepada kesuksesanku. Katakan amin. Sehingga orang-orang yang beriman bersama Tuhan, ketika melihat sebuah masalah,
dia melihat sebuah peluang bersama Tuhan. Katakan amin. Amin. Daud ini adalah orang yang telah diayunkan umbannya. Tidak gampang menggunakan umbannya. Coba nanti ambil air di rumah, putar kalau melesat ke muka kita ya kan, dia pakai helm ya. Nah, ini gampang kan buka. Persiapkan hidup kita. Segala sesuatu, kalau kita mau sukses dalam studi kita, persiapkan dengan segala pelatihan. Kalau kita mau sukses dengan usaha kita, persiapkan dengan segala kemampuan. Kalau kita mau sukses di pekerjaan kita, persiapkan dengan pelatihan-pelatihan. Persiapkan segala sesuatu. Jadi kita tahu hidup anak Tuhan itu bukan hidup yang manja. Hidup bersama Tuhan itu adalah hidup yang bekerja keras. Sama seperti kita. Yang kedua, yang ketiga, pelihara selalu rasa ingin tahu hal yang baru. Persiapkan hidup kita, pengetahuan kita, ya. Upgrade tingkat segala kemampuan kita, naikkan segala kemampuan kita, pelayanan kita, pelajaran kita, kemampuan kita ketika kita pegawai, bagaimana kita harus menghadapi yang namanya masalah di dalam kantor kita, tingkatkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sampai kepada penghujung khotbah saya. Kita harus meraih kesuksesan dengan cara persiapkan diri Allah. Kita sudah punya iman yang luar biasa, saya percaya bersama. Persiapkan iman yang luar biasa tadi, iman yang mengalahkan dunia tadi, iman yang akan mengangkat hidup kita. Plus persiapkan juga perbuatan kita, persiapkan umban kita dan bakti. Kita tidak tahu kapan promosi Tuhan itu datang. Kita tidak tahu kapan masalah itu akan menghampiri kita. Kita tidak tahu goliat itu kapan datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya umban dan ketapel, kita punya iman bersama Tuhan, kita siap menghadapi dan kita siap dipakai Tuhan. Kita siap dipromosikan Tuhan menjadi imamat-imamat yang terjadi. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bersatu dalam doa, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang Kau persiapkan menjadi seorang imam, seorang raja, sehingga Kau sebut kami adalah imamat yang rajani. Penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan kuasa-Mu dalam hidup. Hari ini kami firman-Mu mengajar kami bagaimana kami akan meraih keberhasilan bersama, bagaimana kami bisa sukses bersama. Allah Roh Kudus pegang tangan kami sehingga kami boleh berjalan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami mengandalkan iman kami bersama. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah makna yang sederhana tersimpan rapi dalam hati kami. Biarlah tujuan yang mulia ada dalam setiap pikiran kami. Kami akan selalu berkenan akan firman, dan dalam kehidupan ini kami pakai firman ini sebagai iman kami, sebagai bantu kami, sebagai ketampil kami ketika kami menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, meneraikan firman ini dengan darah anak domba, darah Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kekal dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan. Angkat hidup kami Tuhan, pakai kami luar biasa Tuhan dalam ladang pelayanan kami. Dan kami semua adalah pelaku firman Tuhan
kejadian Minggu 27 Oktober 2024. Shalom. Yang pertama, gembala dan staf gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang berjiwa muda untuk mengikutinya. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani atau SOP hari ini diadakan setelah selesai ibadah raya. Yang keempat, kemah doa diadakan pada hari Selasa pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pekerja dan jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Yang kelima, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikutinya. Yang keenam, tempat dan waktu ibadah FA dapat menghubungi ketua FA masing-masing. Demikian warta gereja Bethel Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua yang akan kita hantar ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa baik, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengar firman Tuhan Yesus, dan firman yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Nah, sebentar saat Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa, apapun yang menjadi bentuk persembahan kami, begitu perpuluhan ucapan syukur, begitu persembahan Tuhan Yesus, yang kami bawa Kau Allah yang menguduskan, menyucikan persembahan kami, sehingga ketika kami memberikannya Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh berkenan dan dapat dipergunakan untuk memperbesar kerajaan di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Kau memberkati tangan-tangan yang kau memberikan persembahan, kau memberkati 100 kali lipat. Kau Allah memberkati segala usaha pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Setelah memberikan semua berkat dari sebelah kiri saya, Pujian bagi
penyertaan dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami telah sampai di penghujung ibadah kami Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar saat Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau mendengar dan menjawab setiap seruan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu, Bapak Pendeta Adi Yesaya Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau pakai dia luar biasa dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan Tuhan Yesus. Apa yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Daud Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh belajar dari Daud adalah orang yang Kau pakai Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Yesus kesuksesan boleh kami raih juga Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Kau memberkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaannya Tuhan Yesus. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus, biarlah Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan buat istrinya Tuhan Yesus, biarlah boleh menjadi tiang doa dalam keluarganya Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati juga kedua anaknya Tuhan Yesus, biarlah Kau memberkati dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus, dalam setiap sekolah dan persekolahannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu gembala kami di tempat ini Bapak Antoni Surbakti Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Kau menyertai, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengurapinya Tuhan Yesus. Biarlah ketika hamba-Mu melayani ada tanda-tanda mujizat, ada tanda-tanda keheranan boleh terjadi Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kau memberkati ibu gembala kami dan ketiga anaknya itu juga Tuhan Yesus. Biarlah keluarga hamba-Mu dalam perlindungan yang daripada Allah. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Bapak, apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan Yesus, telah kami bawa pada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Telah kami menyerahkan dalam setiap permasalahan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini, dan kami akan pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa berkat, membawa damai sejahtera Allah, membawa kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya pada waktunya Engkau menjawab dalam setiap persoalan kami. Engkau akan membukakan tingkat-tingkat berkat-Mu, Engkau akan membukakan jalan bagi setiap kami yang menghadapi persoalan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus, di mana Kamu boleh tinggal Tuhan Yesus di bangsa Indonesia. Biarlah Kau memberkati pemimpin yang dari tertinggi, presiden yang terpilih Tuhan Yesus, beserta dengan jajaran-jajarannya Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang memimpin di bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah roh yang takut akan Tuhan boleh menjadi pemimpin di bangsa ini. Biarlah hikmat kebijaksanaan boleh Kau taruh dalam pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, supaya Tuhan Yesus mereka boleh memimpin, membawa pemerintahan bangsa Indonesia boleh menjadi lebih baik, boleh membawa Indonesia membawa ke dalam damai sejahtera dan kesejahteraan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus juga pemerintahan yang ada di kota Medan dan sekitarnya Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati pemimpin yang ada di kota Medan, Gubernur Sumatera Utara dan sampai kepada yang jajaran yang terendah Tuhan juga Tuhan Yesus. Biarlah roh yang takut akan Tuhan boleh menjadi pemimpin yang ada di kota kami boleh tinggal Tuhan Yesus. Dan juga gangguan leadership Pemda, biarlah keamanan ketentraman boleh ada di lingkungan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh nyaman dan aman dalam beribadah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat gembala senior kami Tuhan Yesus Bapak Samuel Kusuma. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu dalam memimpin gereja Betani yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah visi-misi yang daripada Allah Kau taruh dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kau yang menyempurnakan dalam setiap doa dan permohonan kami Bapak. Dan sebelum kami pulang juga Tuhan Yesus, rumah kami masing-masing, kami juga rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikian akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,